Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi bersama di Sapa UMY, saling sapa untuk menyapa. Pada hari ini kita agendanya kita mendatangkan narasumber. Nah, narasumbernya ini kebetulan kemarin habis wisuda. Ya, habis wisuda di S1 manajemen ya, kalau tidak salah. Nah, di S1 manajemen. Nah, teman-teman, salah satu narasumber kita kali ini itu adalah mahasiswa di mana beliau itu adalah mahasiswa sambil bekerja. Nah, mahasiswa sambil bekerja. Nah, ini nanti mungkin bisa kita jadikan sebagai motivasi ya. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas? Yuk kita simak obrolan-obrolan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita juga akan memperkenalkan nih. Mau memperkenalkan diri sendiri apa kita perkenalkan nih? Diperkenalkan. Oke. Narasumber kita hari ini adalah Mbak Isnaini. Mbak Isnaini ini adalah salah satu lulusan yang kemarin ya Mbak ya, dari S1 manajemen, di mana lulusnya 3,5 tahun. Betul sekali. Wah, 3,5 tahun, luar biasa hebat. Ini bisa kita jadikan sebagai motivasi sobat muda semuanya. Oke, kawan-kawan milenial berprestasi. Nah, narasumber kita hari ini akan ngobrol tentang usahanya. Nah, jadi selain dia sebagai mahasiswa, dia juga berwirausaha. Nah, ini cocok banget nih dengan visi misi Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak, santai aja ya Mbak Isna ini ya. Tegang banget kayaknya Mbak Isna ini. Gimana perjalanan tadi sebelum kesini? Agak macet dikit sih di agak macet daerah dikit, veteran tapi alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak. Kira-kira usahanya ini bergerak di bidang apa Mbak Isna ini? Kalau usaha saya sendiri di bidang makanan, catering, F&B Bu. Oh, di bidang catering Iya. ya. Kalau boleh tahu namanya cateringnya? Azalea Catering. Azalea Catering. Wah, kira-kira teman-teman muda ini sudah banyak yang tahu apa belum ya Azalea Catering? Sambil promosi bisa Mbak ini Boleh nanti. sekali ya, Boleh Mbak. sekali. Oke. Nah, kira-kira sudah berapa lama Mbak Azalea Catering ini didirikan? Kalau semisal usaha catering ini bermula dari kelas 3 SMA itu Bu. Kelas 3 SMA itu Mbak yang mendirikan sendiri, apa dari orang tua, apa seperti apa? Coba diceritakan awal mulanya. Awal mula dari usaha catering saya sendiri itu bermula saya suka jualan di Suka sekolah. jualan, Ya meskipun di sekolah itu ada larangan nggak boleh siswa berjualan gitu kan. Biasanya Iya kan, seperti kayak itu. Nah, tapi saya itu menyempatkan di sela-sela istirahat, kadang itu udah ada yang pesan ke saya, tolong dong aku bawain nasi gitu. Oh gitu. Misal, tolong dong jual makanan. Teman-teman gitu. tuh pada request Kayak PO gitu ya? Iya, PO seperti itu. Jadi dari situ saya tergerak hati saya untuk ini bisa nih kayak semisal bikin usaha catering. Kan teman-teman juga sering banget request, ayo bawa nasi ini hari ini kayak gitu Bu. Jadi dari SMA itu sendiri saya bisnis catering ini tuh saya usahakan buat menuhin teman-teman sekolah saya sendiri. Oh gitu. Terus setelah lulus dari SMA kan itu kan teman-teman udah pada nggak beli kan Bu, Iya, udah betul. lulus. Nah, saya kayak tertarik, ini perlu nih dipasarkan ke orang lain gitu, seperti itu. Jadi terus sebelum itu tuh belum ada namanya Bu. Jadi saya ambil namanya ini sendiri dari nama adik saya, keponakan saya. Azalea gitu. Oh, bagus nih kayaknya Azalea. Terus saya juga suka jualan pulsa gitu Bu. Gitu. Jadi usaha saya itu semuanya saya kasih nama Azalea semua. Kayak Azalea Azalea Catering, terus Azalea kayak bersihkan sepatu juga saya dulu suka kayak gitu. Ya apapun saya lakuin gitu buat bisnis awal pas waktu SMA sama awal masuk kuliah kayak seperti itu. Oh gitu. Jadi berarti bibit wirausahanya itu sudah ada gitu ya. Sudah muncul gitu ya sebelum di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, mungkin itu adalah menjadi salah satu motivasi dari Mbak Isnaini ini tadi untuk bisa, maksudnya pada waktu masuk ke Universitas Muhammadiyah Gresik itu pengen di kuliah manajemen gitu. Betul sekali. Motivasi saya masuk manajemen itu seperti itu. Tertarik di manajemen itu belajarnya supaya bisa bikin usaha sendiri. Kan meskipun kewirausahaan kan baru Bu, tapi saya itu lihatnya di manajemen itu bisa mencakup semua, bisa kerja di kantor, bisa bisnis sendiri seperti itu. Nah itu mungkin ya bisa dijadikan sebagai sobat muda semua itu untuk dijadikan motivasi ke depannya
atau kalau misalkan nih teman-teman yang melihat, oh aku juga ada bakat nih kayak gitu nih, ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah mungkin ini bisa dijadikan, oh aku tak gabung di Universitas Muhammadiyah Gresik gitu ya. Betul karena sekali. manajemen itu juga mengarahkan dari teori-teori dan semuanya itu mengarahkan bakat terpendamnya dari Mbak Listiani. Oke. Nah kemudian untuk motivasi dan alasannya itu apa Mbak? Maksudnya apakah ini untuk memenuhi kebutuhan keuangan ataukah memang hanya sekedar hobi atau seperti apa? Jujur kalau awal SMA itu sebetulnya cuma hobi aja Bu. Hobi, oke. Tapi berhubung udah masuk di semester 2 waktu kuliah ini, saya mengembangkan usaha catering saya itu berdasarkan kebutuhan keluarga saya untuk membantu orang tua saya. Karena kenapa? Sejak di semester 2 orang tua saya udah berhenti kerja dari kerjaannya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi orang tua saya udah fokus sama usahanya sendiri, bikin usaha sendiri, saya juga usaha sendiri. Oke. Kemudian saya juga bekerja juga Bu di kantornya orang gitu ya, di CV. Jadi saya itu harus fokus kayak misal ayo kuliah sendiri, terus habis itu usaha sendiri, sama bekerja sendiri, kayak udah kepecah, ayo fokus yang ini waktunya. Tapi luar biasa sekali ya. Karena ada beberapa macam yang dipikirin tapi tetap aja fokusnya kuliah dan bisa lulus 3,5 tahun teman-teman. Nah itu nanti bisa nih, nanti kalau misalkan ketemu sama Mbak Listiani ini bisa nanti ditanya-tanya ya. Boleh. Oke. Nah cara mengaturnya gimana itu Mbak? Pasti kan pasti kan susah ya. Betul pasti kan sekali. cara mengaturnya ini gimana? Harus antara kuliahnya juga pakai kelas pagi apa di kelas pagi Di apa kelas kelas sore? sore. Oh di kelas sore Iya, ya. di kelas Oke. sore. Tapi paling tidak kan kita juga kalau membatasi dan ini kan juga nggak bisa ya. Jadi kan harus kalau misalkan cateringnya jalan, ininya jalan, semuanya jalan. Gimana itu caranya membagi waktunya tuh? Kalau semisal membagi waktu tentunya susah ya kalau untuk pemula sendiri Bu, apalagi saya dulu juga pemula kan. Oke. Nah untuk awal itu usaha catering saya udah saya kayak semisal dulu kan sempet antar-antar juga Bu, saya Bu sebelum bekerja. Delivery gitu Iya, ya. delivery. Nah sekarang pas waktu udah bekerja, deliverynya saya cari orang Bu buat itu karyawan lah ya ibaratnya. Karyawan untuk yang masak sendiri, karyawan gitu. yang buat antar sendiri. Nah tapi saya tetap jadi marketingnya. Oh gitu, Jadi bagian marketingnya, promosinya iya, ya? bagian promosinya sama komunikasi sama antar pelanggan juga saya. Nah kalau untuk membagi waktu tentunya untuk di catering setiap hari Bu, meskipun saya bekerja saya tetap on WA di kantor. Oh gitu, luar biasa sekali. Di kantor itu ada komputer gitu ya Bu ya. Saya sempetin open buat di WA-nya sendiri, terus saya promosikan juga di sela-sela kerja, di istirahat juga kayak gitu. Nah jadi kemudian pas waktu sore setelah pulang kerja saya kan kuliah. Nah, pas waktu kuliah kan tentu ada istirahat juga Bu. Nah itu waktunya kayak editing video kayak buat cateringnya sendiri. Jadi pas waktu malam itu udah edit sama promosiin gitu. Oh berarti waktunya memang full ya? Iya betul Full sekali. digunakan untuk hal yang berguna teman-teman. Iya betul sekali. Full digunakan untuk hal yang berguna nih teman-teman. Patut ditiru mumpung ini. masih muda ya Bu ya. Mumpung masih Betul muda. sekali, Oke, kan. tuh dengerin. Mumpung masih muda ya. Jadi kalau misalkan kalian para kaum rebahan, nah ini agak malu nih ya sama Mbak yang ada di depan saya ini. Nah jadi mungkin itu ya salah satunya adalah manajemen waktu. Iya, Nah manajemen bagaimana waktu itu kita penting banget. bagaimana kita mengatur waktu supaya kita bisa maksimal di semuanya. Nah kira-kira pada saat Mbak Listiani tadi mengerjakan tugas kuliah, kira-kira ada ini nggak, ada kerepotan nggak? Kalau misalkan di kelas sore itu banyak tugas apa dan lain sebagainya gitu? Tentunya banyak ya Bu ya tugasnya. Tapi bisa lah Bu pulang kuliah langsung dikerjain. Langsung Jadi nggak dikerjakan. numpuk-numpuk sampai berhari-hari baru Nah, dikerjain. itu adalah yang kuncinya. bikin malas jadi malas. Ya, Malah lupa itu. deh. Malah lupa nggak ngerjain Iya, ya. malah Nanti nggak kalau misalkan ngerjain. tugasnya 0 Wah, langsung itu gawat, gimana Bu. gawat Ulang ya. lagi nanti. Ulang lagi. Nah itu benar. Nah itu adalah salah satu kuncinya. Jadi bagaimana kalau misalkan dapat tugas itu langsung dikerjakan teman-teman Iya, ya. betul sekali. Jangan ditumpuk. Nah nanti kalau ditumpuk tahu-taunya lupa atau misalkan gini, emang ada kerjaan kayak gitu, emang ada tugas kayak gitu ya biasanya anak-anak kayak gitu. Oke, nah kemudian selama Mbak Listiani ini berkuliah di manajemen ya. Apakah ada salah satu teori atau ada misalkan kira-kira dosen siapa gitu yang memotivasi
Mbak Listiani ini tadi untuk melanjutkan bisnisnya. Nah, ada nggak kira-kira ada motivasi atau apa? Atau misalkan pernah diterangkan dosen apa gitu, kemudian saya termotivasi misalkan seperti itu. Ada nggak seperti itu? Banyak banget Bu. Banyak Apalagi banget. di manajemen itu kebanyakan basicnya dosen-dosen itu udah wirausaha, udah punya bisnis sendiri. Nah, jadi kayak waktu teman-teman kelas sore itu tuh dijelasin sama dosen yang udah punya usaha kayak oh ini bener-bener real gitu loh, bukan cuma sekedar teori tapi udah terrealisasi sama beliau gitu. Jadi kita teman-teman itu oh ini perlu nih dicontoh kayak seperti ini. Jadi teori-teori yang diajarkan semua dosen itu menurut saya bermanfaat, apalagi saya yang ada di manajemen keuangan gitu. Marketing juga sangat penting. Marketing juga sama. Oke, nah salah satu pastikan kalau misalkan kita mengatakan bahwa ada tokoh inspirasi nggak, ada inspiratornya nggak kira-kira Mbak Listiani ini? Kalau tokoh inspirasi saya tetap Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, wah luar biasa sekali. Kira-kira Pak Sandi ini, aduh, ini ya seneng ya. Oh ternyata ada yang termotivasi. Dan mungkin banyak juga ya teman-teman yang lain ya menjadikan menjadikan Pak Sandiaga Uno itu sebagai inspirator, motivator, inspirator. Pokoknya karena memang beliau jiwa wirausahanya kan memang sangat kental ya. Oke, dan mungkin itu bisa apa ya? Kalau misalkan bisnisnya bisa berkembang dan lain sebagainya, bisa nanti collab dengan Pak Sandiaga Uno ya. Oke, Mbak Listiani. Nah, ini kan saya mengatakan bahwa bisnis di masa pandemi itu kan sesuatu yang apa ya, kita bisa katakan susah lah ya, semuanya susah lah ya. Apalagi kalau misalkan terkait dengan bisnis catering nih. Nah, bisnis catering ini mungkin karena cateringnya itu kan banyak sekali mungkin pekerja kantoran ataupun pekerja pabrik atau apa gitu kan, pasti kebanyakan kan pekerja ya konsumennya. Nah, kira-kira bagaimana ini Mbak bisnis Mbak Listiani ini atau Azalea Catering pada saat pandemi nih? Sebetulnya kalau di masa pandemi itu semua usaha itu hampir turun 70% Bu. Nah, benar. Jadi kayak semisal waktu Covid seperti ini, kita tuh harus lihat orang-orang ini tuh kan kita harus lihat dari dua sisi ya Bu ya. Yang pertama itu dari sisi seberapa penting sih barang yang saya beli, terus habis itu perilaku konsumennya pas waktu pandemi ini seperti apa. Nah, sedangkan perilaku konsumen sendiri itu pas waktu pandemi kayak semisal tetap stay at home gitu, tetap di rumah aja. Nah, jadi orang-orang kalau di rumah itu butuhnya apa aja gitu. Kalau misal di usaha catering saya kan tentunya agak kurang cocok ya Bu ya, apalagi saya lebih cenderung ke acara-acara orang-orang gitu. Nah, pas waktu pandemi itu acara itu pada nggak boleh dilaksanain, boleh tetapi hanya di rumah saja. Maksudnya terbatas lah ya, terbatas dengan jumlah yang tidak seberapa banyak juga. Betul sekali Bu. Betul. Jadi teman-teman itu waktu usaha seperti ini pas waktu corona itu harus lihat dari dua sisi itu tadi. Kayak misal seberapa penting sih orang yang dibutuhkan buat beli barang itu sendiri, sama dari sisinya itu seberapa penting gitu ya, seberapa penting terus seberapa jadi seberapa urgent gitu ya. Benar sekali. Nah, kalau semisal orang udah lihat oh saya lebih penting di makanan pokok kayak semisal snack, cemilan, pokoknya tetap di makanan ya Bu ya. Jadi catering saya itu bukan cuma sekedar jual makanan itu aja, tapi juga snack, juga kayak frozen food kayak seperti itu. Gitu. Jadi tetap saya jual belikan. Nah, orang-orang kalau di rumah kan lagi butuhnya kan kayak cemilan-cemilan gitu kan ya Bu ya. Betul. Buat nemenin lagi belajar, lagi rebahan kerja, gitu ya. Lagi kan kebanyakan rebahan. Iya, betul sekali. Nah, seperti itu. Jadi harusnya para usaha itu lihat peluang apa saja yang lagi cukuplah ada di corona ini tuh Bu. Jadi kayak health-nya orang-orang, kayak obat-obatan juga, itu yang lagi laris juga. Nah, kalau di catering saya itu tadi makanan ringan kayak apa, cemilan-cemilan. Ya, jadi tetap maksudnya tetap jalan gitu ya, tetap berputar. Betul sekali. Ada berapa karyawan Mbak di ini? Kalau karyawan cuma 2 Bu, tapi kalau semisal ada yang lebih, maksudnya saya tuh penjualan yang lebih pasti saya ambil. Jadi kayak karyawan tetap itu cuma 2. Oh, yang karyawan tetapnya tadi, delivery tadi sama masak 1. Yang masak 1. Oke, jadi sudah punya karyawan ya berarti ya. Bu. Usianya berapa Mbak kalau boleh tahu? Usianya 22 tahun. 22 tahun ya, tapi sudah produktif ya. Alhamdulillah.
Yang lain nih kira-kira 22 tahun ngapain aja nih kira-kira di rumah? Sudahkah kalian mempunyai usaha sendiri? Nah, ini harus benar-benar tertampar nih kalian nih. Oke. Kemudian motivasi nih Mbak, motivasi untuk teman-teman semua nih, teman-teman milenial berprestasi. Kira-kira apa yang akan Mbak Listiani sampaikan kepada teman-teman? Kira-kira mereka harus apa dan lain sebagainya. Oke, untuk teman-teman semua kaum milenial, saya cuma menyarankan di usia muda tolong cari pengalaman yang lebih banyak seperti itu. Jadi jangan terbatas sama tembok-tembok yang ada di samping kalian. Jangan bilang nggak bisa dan nggak bisa. Seharusnya kalian mencoba terlebih dahulu, baru bisa tahu apa sih kendala yang terjadi. Meskipun kalian gagal itu nggak apa-apa. Itu sebuah cobaan untuk pertama kali. Iya. Jadi biar kalian itu ngerasain seperti ini, gagalnya gara-gara seperti ini, biar kalian bisa bangkit bisa bangkit lebih tinggi lagi gitu lah Bu, lebih kokoh lagi. Karena di era seperti ini itu udah zamannya yang benar-benar persaingannya tuh ketat banget. Benar banget. Bukan cuma bisa basicnya kalian doang, tapi harus bisa di sisi-sisi yang lain juga. Jadi cobalah untuk mencoba hal yang baru yang belum kalian lakukan. Meskipun itu kalian nggak bisa, tetap coba aja. Tetap coba ya. Pokoknya intinya harus tetap coba, bekerja keras, rajin gitu ya. Jadi kalau misalkan ada halangan apapun langsung ditangkis gitu. Langsung ditangkis aja. Oke, siap. Itu adalah salah satu kunci mungkin ya. Betul sekali. Oke, terakhir Mbak, ini yang mau saya tanyakan nih. Kira-kira ini kan alumni nih ya, sudah alumni kan? Sudah alumni nih ya. Saya mau tanya satu hal aja. Yang terakhir nih, satu kata untuk UMG. Bravo. Oke, luar biasa. Satu kata untuk UMG adalah bravo. Oke. Karena ini adalah pencetak ya. Saya bisa dibilang seperti itu ya. Pencetak dari Mbak Listiani ini menjadikan menjadikan Mbak Listiani ini menjadi pribadi yang lebih berbobot gitu ya. Jadi tidak hanya menjual tapi juga mempunyai teori-teori. Wah, luar biasa sekali. Jadi mungkin nanti ini bisa ditingkatkan Mbak, catering IO? Bisa dong. Bisa dong. Nah, itu adalah salah satu semangat kaum milenial nih. Jadi kalau misalkan ditantang itu harus ngomong bisa dong, pasti. Jadi kalau misalkan ada suara-suara sumbang, pernah nggak Mbak ada suara-suara sumbang gitu? Suara sumbang seperti apa ini Bu? Kira-kira aduh kok gini ya, komplainan dan lain sebagainya, itu gimana cara menyikapinya? Pernah sih Bu. Terus habis itu saya itu coba konsultasi sama usaha catering juga yang lain yang udah saya kenal. Terus cara menanggapinya ya coba tetap sabar aja. Kalau sama konsumen, apa yang diminta sama konsumen itu ladenin aja. Jadi kayak di waktu pandemi seperti ini ya Bu ya, cenderung kan pemasukannya mereka kan berkurang. Jadi apapun yang mereka butuhkan itu coba sodorkan aja. Jangan tergantung sama bisnismu aja, tapi apa yang dibutuhkan sama pelanggan itu coba coba ditawarkan. Coba ditawarkan gitu. Dipenuhin lah Bu, dipenuhin. Ya meskipun kamu agak labanya itu mungkin sedikit ya Bu ya. Tapi enggak apa-apa, itu mulanya aja. Tapi kalau semisal udah pasti sama kamu, orangnya itu bakal loyal sama kita juga seperti itu. Jadi meningkatkan kepercayaan gitu ya, meningkatkan kepercayaan kan customer, klien itu dengan cara seperti itu. Jadi kalau misalkan dia minta A, B, C, nah itu nanti sebisa kita itu memenuhi, begitu ya Mbak Siati. Oke. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebagai alumni nih untuk Universitas Muhammadiyah Gresik. Terakhir nih, apa yang mau disampaikan? Coba mulai usaha dari online. Nah, coba mulai apalagi usaha seperti dari ini online. Ya Bu ya. Oke, siap. Kalian kan jadi mahasiswa. Nah, mungkin waktu kalian itu sulit banget buat dibagi-bagi. Coba aja lah usaha online, apalagi di era pandemik itu sangat menguntungkan. Kita nggak perlu repot-repot buat ngatur ini, ngatur itu, nggak perlu. Cukup klik aja, promosi juga tinggal klik aja, seperti itu Bu. Oke. Jadi mulai dulu gitu ya. Kalau ada nih, betul. Jadi kalau ada niat nih, sobat semuda semuanya, kalau misalkan ada niat, langsung aja direalisasikan gitu ya. Jangan entar nanti keburu pergi, nanti keburu kalian juga sudah tua gitu ya. Peluangnya juga udah hilang. Peluangnya juga sudah hilang, bener banget. Karena kalau misalkan sudah ada peluang di depan mata, nah itu langsung aja kita sikat gitu. Betul ya. Sekali, Oke. Jadi disikat tapi bertanggung jawab ya Mbak. Iya. Jangan main sikat habis itu tidak bertanggung jawab. Ditinggalin. Aduh ya, sakit itu. Iya Bu.
Oke, terima kasih, obrolannya sangat bermanfaat sekali Mbak Listiani. Jadi Sama-sama. mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Kita Amin, bisa iya. ngobrol-ngobrol lagi dengan usaha yang lain ya. Amin. Jangan hanya dengan Iya. catering, mungkin Siap-siap. dengan usaha-usaha misalkan IO. Jadi iya. lebih besar lagi kan nanti tantangannya. Oke, terima kasih Mbak Listiani atas Iya, waktunya. sama-sama. Oke, itulah Sobat Muda tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Listiani dan juga apa yang disampaikan beliaunya tadi, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Jadi kalau misalkan kita kaum muda itu jangan hanya rebahan. Betul sekali. Jangan hanya rebahan. Apapun peluang yang ada di depan mata itu langsung kita sikat, kita hajar gitu ya. Mencoba hal Kita betul, kita mencoba hal yang baru, kita mencoba hal yang positif tentunya, diikuti dengan doa juga ya pastinya. betul Diikuti dengan doa dan kemudian tekun, kerja keras, bertanggung jawab. Itu adalah salah satu hal yang penting mungkin yang bisa saya simpulkan dari kehidupannya Mbak Listiani. Oke, terima kasih banyak Mbak Listiani. Terima kasih banyak teman-teman Sapa UMG. Semoga kita bisa ketemu lagi. Saya Dwi Fakiatus Syarifah, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.